Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah Rasul, nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Pas datang, Rasulullah SAW langsung ngomong, marhaban wa ahlan. Yo. Ya Ali, ini dia yang saya tunggu-tunggu orangnya. Sebenarnya Rasul udah tahu bakal dinikahin sama Sayyidina Ali. Kenapa? Karena diriwayatkan sebenarnya Allah sudah menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah di langit. Sedikit tentang Sayyidina Ali ini ya. Siapa Sayyidina Ali? Hah? Mantunya Rasulullah SAW. Sahabatnya Rasulullah SAW. Orang yang Rasul jamin masuk ke dalam syurga. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali ini memang orang pilihan Allah. Bisa memperistri Fatimah Zahra. Itu berarti sudah sangat luar biasa. Perlu kita tahu loh, sebelum Sayyidina Ali nikah dengan Sayyidah Fatimah, itu yang ngelamar Sayyidah Fatimah itu bukan orang-orang sembarangan, pembesar-pembesar sahabat Nabi ya. Tahu siapa orangnya? Yang pertama kali mencalonkan untuk jadi mantunya Rasul, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hebat ya itu. Kurang apa sih kira-kira Sayyidina Abu Bakar itu? Kurang apa? Orang yang selalu percaya sama Nabi, yang masuk Islamnya nggak neko-neko. Nabi cerita begini, ya saya percaya. Bahkan pas kafir Quraisy datang ke Sayyidina Abu Bakar, ngomong, Abu Bakar, temenmu tuh kenapa si Ahmad? Semalam dia cerita, semalam katanya dia pergi ke Masjidil Aqsa. Terus dia naik ke langit ke-7, turun lagi. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Seandainya dia cerita yang lebih daripada itu, maka saya akan percaya. Apa yang di luar nalar lebih parah daripada yang disampaikan itu? Semalaman bisa naik langit ke-7 turun lagi. Coba kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan dalam riwayat, saking cepatnya Isra Mi'rajnya Nabi, itu kalau tidur itu kan ada kempes ya. Apa? Kasur tuh kempes ya? Ya. Saking cepatnya, sebelum itu kempesannya balik lagi, Nabi udah turun lagi. Coba. Ya. Saking hebatnya Sayyidina Abu Bakar tuh yang nggak nolak apapun yang Nabi ceritain, dan siapapun yang ceritakan tentang Nabi SAW yang kebaikan, beliau pasti percaya. Ditolak sama Rasulullah. Coba itu. Kedua, Sayyidina Abu Bakar ditolak. Akhirnya ngomong sama Umar, ente dah masuk calonin ya. Ente kan pemberani nih, ya. Ente kan orang paling sangar kan gitu ya, bahasanya. Nggak takut sama siapa-siapa. Coba dah ngelamar dah, kali diterima sama Rasul kan gitu. Ngelamar akhirnya, masuk, ketemu Rasulullah, ya. Omongannya sama kayak Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, saya datang ke sini mau ngelamar Sayyidah Fatimah. Akhirnya ditolak lagi sama Rasulullah. Ya Umar, bukankah mau? Akhirnya keluar, pusing. Waduh, gimana? Sekelas Abu Bakar, Umar ditolak. Gimana yang lain? Jangan bahasa gitu ya. Misalnya ada anak kiai gitu, yang ngelamar ustadz, ditolak. Terus ada bocah mau ngelamar, ya otomatis ditolak kan gitu ya. Cuman ini Sayyidina Ali, hebat. Ya maksudnya sekaliber dah, bahasanya kan begitu ya. Sama-sama hebatnya. Terus suruh Sayyidina Utsman, Sayyidina Utsman pemalu nih, akhirnya nggak mau. Ya. Akhirnya kata Sayyidina Abu Bakar sama Umar, Ali ente aja maju dah. Ente kan bahasa itu nasabnya nggak jauh ya. Ente masih saudara ya. Maju dah kali diterima. Sayyidina Ali masuk ke dalam rumah Rasul, nggak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa. Pas datang, Rasulullah SAW langsung ngomong, marhaban wa ahlan. Yo. Ya Ali, ini dia yang saya tunggu-tunggu orangnya. Sebenarnya Rasul udah tahu bakal dinikahin sama Sayyidina Ali. Kenapa? Karena diriwayatkan sebenarnya Allah sudah menikahkan Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah di langit.
Di langit Allah yang nikahkan, di bumi saya yang nikahkan. Saya yang nikahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kehebatan Sayyidina Ali ini. Siapa yang ngebunuh Amr bin Wud? Amr bin Wud? Siapa? Sayyidina Ali. Saat itu masih kecil. Ya. Jadi yang kecil-kecil juga harus siap jadi pembela agamanya Allah. Ya. Perang Khandaq itu banyak itu anak-anak remaja yang ikut perang. Padahal perangnya susah tuh, berhari-hari itu lama. Ya. Pas ini saya ada syair-syairnya ya sebenarnya ini, nggak apa-apa ya saya. Jadi pas perang itu Amr bin Hud itu beliau itu ciri khasnya badannya mutoham, buncit. Amr bin Hud. Makanya musuh Allah mah jelek-jelek dah, nggak ada yang cakep. Ya, coba dah. Kalau mau nyobain ya coba aja jadi musuh Allah. Pasti jelek dah. Yang ganteng juga jadi jelek nanti. Coba. Ya, toham. Pas lagi berhadapan-hadapan kan kalau dulu mah kan perang nggak kayak sekarang bocah-bocah tawuran ya, kagak. Orang asal seruduk bayi kan begitu ya. Kalau dulu mah nggak satu-satu dulu majunya. Baru nanti itu rame-rame. Ada perwakilan dulu maju satu-satu. Yasihul Qadrosoh. Ya, teriak-teriak dengan sombongnya. Ya Muhammad, laqad bahihtu minan nida li jam'ikum hal min mudarij. Ya Muhammad, aku ini udah serak-serak nih, teriak-teriak ya, gitu. Menantang duel satu-satu. Siapa yang berani maju gitu. Kata siapa? Amr bin Za'amtum anna qatilakum dakhala jannah wa anna qatili dakhala nar. Ana mushtaqun ilan nar. Ini kata Amr bin Wud nih, saking sombongnya. Ya, kamu berkeyakinan bahwasanya yang terbunuh daripada kamu akan masuk ke dalam surga, ya. Dan yang terbunuh yang terbunuh daripada kami akan masuk ke dalam neraka, dan saya rindu akan neraka, kata siapa? Amr bin Wud. Ini pas perang, sombongnya begini nih. Kebayang nggak itu saat ini ada orang model kayak begini? Khudil jinana wada'ni askunun naro. Ya, kalian ambil itu surga dan saya akan nempatin nerakanya Allah tuh. Wah, bahasanya tuh. Allah, itu kira-kira sekarang lagi diapain tuh di sono ya? Wallahu a'lam ya. Aina jannatukum aina jannatukum allati kuntum tu'adun. Mana surga yang selama ini kamu itu dijanji-janjikan sama Tuhanmu, kata Amr bin Wud. Akhirnya kata Rasulullah menawarin ke sahabat-sahabatnya, siapa yang angkat tangan? Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Saking beraninya Sayyidina, nggak suka Rasul diinjak-injak. Ya, begitu juga sekarang. Kalau ada keturunan Rasul dihina, ya jangan diam, harus bertindak. Harus. Ya, ini sebagaimana Sayyidina Ali. Terus kata Rasulullah, ya Ali la. Innahu Amr bin Wud. Innahu Amr bin, itu Amr bin Wud tingginya 2 meter. Ya, ente masih kecil, bahasanya saat itu Sayyidina Ali masih kecil. Nah, akhirnya ditanyain lagi, siapa lagi? Angkat tangan lagi Sayyidina Ali kedua kali. Enggak ya Ali, innahu Amr bin Wud. Sampai ketiga kali Rasulullah tanya, akhirnya angkat tangan tetap Sayyidina Ali. Nah, akhirnya karena udah 3 kali Sayyidina Ali angkat tangan, khala'a imamatahu wa albasaha aliyan. Akhir Rasul copot imamah Rasul, dipakein ke kepala Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, wa qabbalahu baina jabinaih. Kemudian dicium sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdoa, ya Rabb, laqad akhadta Hamzata yauma Uhud, fahfadh li aliyan yaumal Khandaq. Ya Rasul, ya Rabb, kata Rasul nih, pas Sayyidina Ali mau maju ini, engkau telah ambil ya Sayyidina Hamzah pada perang Uhud, maka jagalah nih Ali nih biar sama saya, jangan kau ambil juga, bahasanya itu begitu. Berkat doa Rasulullah, dengan pedenya Sayyidina Ali karamallahu wajhah maju ke depan Amr bin Wud, ngomong, laqad ataka mujibu sautik min ghairi ajizin dhuniyatin wa basiratin
yarju an tuqama alayka naihatul janaiz min darbatin faiha yabqa dzikruka indal hajaiz. Hei Amr bin Wud, telah datang nih orang yang apa? Yang kau tantang, yang dari tadi kau ucapkan untuk bertarung denganmu. Ya. Siapa itu? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, bahasanya gini ya. Kalau apa sih? Ya, kalau di zaman Rasul tuh ya begitu. Kalau Rasul dihina itu nggak ada yang terima. Begitupun kita. Insya Allah ya. Ulama dihina, habaib dihina, kita harus ambil tindakan. Jangan rela-rela saja. Jangan rela-rela saja. Jangan. Karena itu kurang bagus ya. Terus kata Amr bin Wud bingung. Karena yang maju anak kecil. Bingung dong. Ya. Orang tingginya 2 meter, yang maju bocah kan begitu bahasa. Mana ada? Siapa ini? Ente siapa? Kata Amr bin Wud. Rasulullah Sayyidina Ali jawab, Analladzi sammatni ummi Haidara kalaitil ghabati karihil manzara saukilukum bisayfi kaila sandara. Amr, ketahuilah aku adalah orang yang dinamai oleh ibuku si anak singa. Pede Sayyidina Ali, enggak jiper. Anak sekarang itu siapa? Bocah kabur. Sayyidina Ali begituin makin jadi ya. Apalagi ini musuh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Siapa itu? Masih nggak kenal juga. Anak singa siapa ini? Anak ibn Abdul Muthalib. Saya anaknya Abdul Muthalib. Akhirnya baru ngeh dia. Ente anaknya Abdul Muthalib, bahasanya begitu. Dia itu temen aneh. Ente balik dah ya. Irji ana la uridu an uhziha abak. Kata Amr bin balik ente balik dah. Aneh gak mau buat sedih bapak ente, kata begitu. Gak mau buat sedih bapak ente. Bapak ente itu teman aneh, masa anaknya yang dibunuh, kan begitu kurang lebih. Ya, kurang ajar, memang songong ini Amr bin. Akhirnya singkat cerita, setelah pembicaraan yang begitu panjang, berantem lah bahasa gitu, berantem ya. Ini bukan dongeng ini mah, ini asli. Duel, keren mah duel. Akhirnya dimenangkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah dalam kondisi Amr bin Wud itu dipotong kepalanya dan dibelah. Tuh orang yang sombong tuh ya begitu tuh sifat akhirnya tuh. Ya. Jadi yang sombong nih bisa jadi keturunannya Amr bin Wud nih, baik-baik. Jangan sombong. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Orang yang tawadu Allah angkat derajatnya. Baik-baik yang sombong ya. Ingetin tuh teman-teman kalau ada yang sombong. Baru punya HP kan, iPhone lagi. Kameranya udah 3, bubble-nya 3 di belakang. Ya, kamera flashnya udah selang-seling ya. Gitu. Sombong, hati-hati. Cucunya Amr bin Wud ya. Sombong banget kan begitu. Nah, lanjut ya. Itu sedikit lah tentang Sayyidina Ali. Nanti kita kalau ada kesempatan kita bahas tentang Sayyidina Ali lebih jauh. Nah,